Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, jumpa lagi di tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 untuk kelas 2 SD, hidup bersih dan sehat di sekolah ya. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan isi teks, mencatat isi teks, menemukan kosakata yang berkaitan, dan menjelaskan makna kosakata, serta membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Siswa dapat melakukan pengamatan sederhana, menuliskan hasil pengamatan, dan melaporkan hasil pengamatan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Siswa dapat mengidentifikasi koordinasi gerak dan melakukan gerakan bagian kepala dengan level dan hitungan atau iringan yang benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan guru Dayu dan teman-teman berikut. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu, Bu. Kelas yang tidak bersih, banyak sampah yang berserakan, Bu. Benar, Bu. Kelas yang tidak bersih juga banyak kuman, Bu. Bagus anak-anak ibu. Sampah harus dibersihkan. Kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya, Nak. Nah, sekarang kita isi ya. Pertanyaan berikut ini. Apa isi percakapan guru Dayu dan teman-teman? Nah, isi percakapan guru Dayu dan teman-teman adalah membicarakan kelas yang tidak bersih. Nomor 2, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Ciri-ciri kelas yang tidak bersih adalah banyak sampah yang berserakan dan banyak kuman. Nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru Dayu dan teman-teman? Pendapatku setuju dengan ibu guru karena sampah harus dibersihkan. Kemudian dipisahkan sesuai dengan jenisnya, sampah basah dan sampah kering. Nomor 4, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Yang harus saya lakukan jika melihat kelas kotor adalah membersihkannya dan menatanya kembali dengan rapi ya. Nomor 5, bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Sikapku adalah menegurnya dengan ramah dan sopan, kemudian mengarahkannya membuang sampah ke tempat yang telah disediakan. Nah, kita berdiskusi ya. Isilah teka-teki silang berikut ini dengan benar.
Kita ke pertanyaan mendatar tuh ya. Binatang yang amat kecil menyebabkan penyakit, yaitu isinya kuman. Nomor 1 menurun, tidak mengandung air, yaitu kering. Nomor 2 menurun, mengandung air. Nomor 2 jawabannya basah. Iya. Kita lanjut ya. Bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita membaca ya. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalkan batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Kelas yang tidak bersih, banyak sampah dan debu mengandung penyakit ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita amati ya. Kalian amati gambar berikut ini dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Kondisi ruangan kelas yang berantakan dan kotor. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Membersihkan jendela dan menata kembali kursi, meja, membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampah basah atau sampah kering ya. Yuk kita menulis. Tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Ada sampah berserakan di mana-mana, di ruangan kelas, meja, kursi tidak teratur susunan barisnya. Vas bunga dan buku yang berantakan, serta kaca jendela yang kotor, membuat suasana ruangan tidak nyaman. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang kuman penyakit. Penghuni kelas akan terserang bermacam-macam penyakit ya. Nah, itulah penulisan tentang berdasarkan pengamatan. Anak-anak bisa membuatnya dengan kata-kata sendiri juga boleh ya, itu akan lebih baik dan kreatif lagi. Bacakan laporanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, kita mengamati lagi. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Amati kembali gambar di berikutnya dengan teliti. Nah, ini ada gambar
seorang anak perempuan sedang menari. Kita lihat dari gerakan kepalanya ya, kepalanya. Nah, terus ke gerakan tangannya seperti memegang sapu. Terus gerakan kakinya ya. Tuh ya. Oke, kita lihat gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalkan saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, diiringi kembali dengan alat musik. Misalkan saja gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, ini ada gambar gendang, rebana, tamborin, dan tifa ya. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu. Misalkan saja botol plastik bekas. Amati gambar berikut dengan teliti. Tuh ya. Ada sekelompok anak-anak sedang menari tarian menyapu, dan ada seorang perempuan ya yang menari dan diiringi alat musik oleh 3 anak laki-laki ya. Nah, kita lihat nih, amati gambar berikut ini. Ini adalah yang berbentuk, ada yang berbentuk segitiga dan ada yang berbentuk segi 4. Kalian akan menghubungkannya. Coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Nah, itu dia yang berbentuk bangun segitiga. Nah, kita lihat yang berbentuk bangun segi 4. Nah, itu ya. Jadi dia alat musik tifa ada yang berbentuk segitiga dan ada juga yang berbentuk segi 4. Segitiga dan segi 4 merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini ada gambar segi 5. Dan di bawahnya lagi yang warnanya pink segi 6. Ya, berapa banyak sisi sudut dan titik sudut bangun dasar di atas? Ya, banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Ada berapa? Ya, kalau segi 5, sisinya 5, sudutnya 5, dan titik sudutnya juga 5. Jika segi 6 bawahnya, sisinya 6, sudutnya 6, dan titik sudutnya juga 6. Nah, kita lihat nih tugas berikutnya. Tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut ini. Nah, ini ada gambar 2 gajah. Gajah yang satu mengumpulkan segi 5. Gajah yang satu lagi mengumpulkan segi 6. Ada gambar di bawahnya ada bangun A, B, C, D, dan E. Nah, ini ada contoh D adalah masuk ke bangun segi 5 ya. Nah, kita lihat gambar A. A masuk ke segi 5 karena sisinya 5. Tuh, ya, titik sudutnya 5 dan sudutnya juga 5 ya. Gambar B. Ya, gambar C dulu. C dulu segi 5. Kita akan segi 5 dulu deh ya, nggak apa-apa ya. C juga segi 5 tuh kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 sisinya. Titik sudutnya juga 5 dan titik sudutnya 5. Kita ke bagian B sekarang. Gambar B. B termasuk segi 6 karena sisinya 6, banyak sudutnya 6 dan banyak titik sudutnya juga 6. Yang belum adalah gambar E. Coba kita lihat dia masuk kemana ya. Oh, masuk ke segi 6 karena
Sisinya, banyak sisinya 6, banyak sudutnya 6, dan titik sudutnya juga 6. Ayo berlatih. Nah, ini ada gambar kotak bangun datar berbentuk segi 5 dan bangun datar berbentuk segi 6. Ada 5 gambar bangun datarnya. Kita tarik garis ya, termasuk kemana saja ini, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 3. Masuk kemana ya? Yuk kita lihat. Untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, terus gambar nomor 2 adalah bangun datar berbentuk segi 5. Karena banyak sisinya 5, banyak sudutnya 5, dan titik sudutnya juga 5 ya. Gambar nomor 5 itu ya, bukan nomor 2, nomor 5. Nah, kita lihat nih gambar nomor 4. Nomor 4 hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nomor 4 adalah ke gambar bangun datar berbentuk segi 6 ya. Nah, oke. Sekarang gambar nomor 2. Nomor 2 berapa tuh banyak sisinya, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ke bentuk segi 5. Ya, maaf ya yang tadi berarti nomor 1 adalah segi 5. Nomor 2 juga bentuk segi 5. Nomor 4 berbentuk segi 6. Nomor 5 nih kita hitung dulu sisinya berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Dia berbentuk bangun datar segi 5. Dan dia juga mempunyai titik sudut 5 dan sudutnya 5. Kita lihat gambar nomor 4. Nomor 4 masuk ke bangun datar yang berbentuk segi 6 karena sisinya ada 6, banyak sisinya, banyak sudutnya 6, dan banyak titik sudutnya 6. Kita terakhir nih gambar nomor 3 masuk mana ya? Oh, masuk ke bangun datar berbentuk segi 6 karena sisinya ada 6, banyak sisinya, banyak sudutnya 6, dan titik sudutnya juga 6 ya. Jadi demikianlah ya, nomor 1 bangunnya berbentuk segi 5, nomor 2 juga berbentuk segi 5, nomor 4 berbentuk segi 5, nomor 5 berbentuk segi 5, nomor 4 segi 6, maaf, nomor 3 juga berbentuk segi 6 ya. Nah, oke. Demikianlah pembelajaran tema 4 subtema 2 pembelajaran 3. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya subtema 2 pembelajaran 4. Jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ranasari Harahap. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.